Sampai mana tadi nih? Ini ya. Untuk mengisikan B pada 0,75 L dan B keluar Pak layarnya Pak. Lebar das pada 0,75 L. Nah, 0,75 L itu maksudnya 0,75. Nih internetnya kayak gini terus nih. 0,75 L itu maksudnya 0,75 panjang sungai. Ya di sini aja lah ya. Ini tak kasih warna beda biar. Layar sharingnya belum keluar Pak. Nah, 0,75 L. Jadi ini L-nya itu sungai yang paling panjang. Nah ini kan. Ini sungai yang paling panjang. Pak, nggak kelihatan Pak. Apanya? Oh belum di anu toh. Mana? Oh belum di screen. Nah ini ya. Ya, sorry maaf. Pak, sungai terpanjang itu dari hulu sampai ke hilir apa dari hulu anak sungai ke titik pertemuan itunya Pak? Dari hilir sampai mana yang paling panjang? Ini kalau belokan sini kan lebih pendek kan daripada yang ini. Yang paling panjangnya ini. Ini ya, sungai paling panjang. Berarti dari hulu sungai sampai ke hilir yang sampai ke batas das itu ya? Iya, sampai ini. Oh iya. Ya, sungainya ya, bukan dasnya ya. Ini ngitungnya dihitung itu panjang sungainya, bukan panjang dasnya. Nah, ini untuk tahu 0,75 L, 0,75 L dengan 0,25 L berarti ini harus dibagi 4 ya. Ya, bagi 4 caranya gimana? Ada yang tahu? Membagi garis tadi apa? Div ya. DIV itu. Iya, Pak. Enter. Belum mana sih komennya? Bentar. Di sini tidak ada ya? Di properties yang tidak ada. Div gini. Enter. Divide ya. Oh iya, divide membagi. Terus ini kan, klik. Dibagi berapa? 4 ya? 4. Tulis 4 gitu. Enter. Klik. Loh, enggak mau tuh, coba lihat. Ada titik-titik kecilnya itu, Pak. Oh, ada titik kecil. Iya. Yang mana itu? Dipindahin dulu bisa kelihatan itu, Pak. Bisa kaca Pak. Hah? Pindah move. Pindah ke kanan 200 nanti dikembalikan lagi ke kiri 200 gitu bisa. Oh gitu. Mana? Yang baru apa yang lama? Enggak ada. Enggak kelihatan. Kalau enggak di blok aja, Pak. Nanti kan keselect semua, nanti yang garis
primernya di select. Di apa? Di blok, Di Pak, blok. pakai yang biru. Dari kiri, Pak, dari kiri ke kanan. Kayak gini. Terus Shift sambil dipencet itu yang kepilih, yang nggak dipilih dipencet aja. Shift diklik. enggak. Masih. Oh gini ya. Tapi kali dia enggak mau. Kalau garis ini enggak mau. Oh ya mau. Ada garis nyasar. Oh, ini garisnya banyak mungkin nih. Udah, ini terus. Oh ini. Terus. Yang panjang itu tadi. Gituin lagi, Pak. Belum video lagi. Yang panjang itu nanti kan kelihatan kotak-kotak kecilnya. Nah itu, Pak. Oh ini ya. Iya. Nah ini berarti ini hilang enggak kalau saya membuat gambar? Oh hilang ya? Ini kepotong enggak sih tadi itu? Ini kok. Di pengaturan OSNAP-nya, Pak. OSNAP-nya mana? Kayaknya dipilih node. Di klik kanan di OSNAP-nya, Pak. Oh iya. Ini ya. Nah, terus yang lain tadi hilang. Ya ini contohnya aja lah. Ini yang berarti yang 0,75 L ya. Ya kan di titik sini tadi kan. Yang lain hilang jadinya. Kita contoh satu aja lah. Ini buat garis. Snapnya malah mati semua. Pak, maksud saya tadi OSNAP-nya tetap diaktifkan, tapi di klik kanan nanti ada nodenya, Pak. Kanan terus. Yang objek snap-nya itu loh, Pak, yang tadi diaktifkan. Terus nanti yang objek snap, Pak. Sebelah kanan ada yang itu. Kalau ini malah mati ya. Yang objek snap, Pak. Yang sebelah kirinya. Nah, itu, Pak. Oh ini. Terus yang itu objek snap-nya di klik kanan lagi. Ini landasi objek snap.
Ya dinyalain benar terus diklik kanan, Pak. Nanti ada pilihannya, nodenya diaktifkan. Ini Sudah aktif semua ya, Pak? tadi masih mati ya. Ini mati ya? Ya itu mati. Nih. Ya udah, ini tarik ke sini. Ini kayak tadi cara buatnya sama. Enter, terus buat garis tegak lurus. Ya, pakai O ya, enter. Terus buat garis ujung-ujungnya ya, supaya tegak lurus. Ini sudah tidak kepake ya, karena garis bantu saja. Terus ini perpanjang. Ini kan. Ya. Nah, ini adalah B pada 0,75L. Ya bener, wagu gitu di sini Mas. Bener enggak di sini? Wagu gitu ini. Meragukan. Ya enggak, meragukan ya? Tempat cek lagi aja ini tadi. Div, apa tadi div ya? Empat, enter. Ini enggak ada. Tidak kelihatan ya. Ini apa ini? Kalau ada titik merah dekat dua, ini apa itu? Ini. Saya salah berarti titiknya. Tidak presisi. Ya coba aja lagi lah. Misalkan aja ya. Silakan kalau yang bagi nanti yang bisa bagi ya. Misalkan di sinilah ya, yang 0,25L. Ya, 0,25L dari hilir di sini, terus tarik garis saja dari sini. Klik, enter. Terus buat garis. Nah, ini adalah B pada 0,25L. Ya, tapi ininya kan tadi masih ya, asal-asalan kan.
Ya, tolong yang bisa ya kerjakan yang benar lah. Nilainya ini ya. Ya, ini adalah lebar pada 0,25 L sekian. OP pindahkan sini. Yang ini ya. Nih. Cross B pada 0, oh tadi sudah dihapus ya. Itu. Ini B pada 0,75 L. B itu artinya lebar das. Harus ini. Yang ini ya. Dibagi 1000. Ya, rote. Nah, jadi kalau yang kuning itu sudah terisi semua, nanti akan ngitung SIM misalnya. SIM itu artinya apa? RUA kali BF. RUA itu apa? Perbandingan DTA hulu dan DTA total. Yaitu RUA, perbandingan luas das hulu dengan das total. Itu RUA sekian. Nah, kalikan VF. VF itu apa? Faktor lebar. Faktor lebar itu rumusnya memang jelimet. Lebar. Apa itu? Lebar das pada 0,75 L dibagi lebar das pada 0,25 L. Ini kan F23 per F24. Itu namanya faktor lebar. Kemudian SIM ada perkalian RUA kalikan BF, TR. TR itu ini rumus ya. 0,43 kalikan L per ini dan seterusnya. Waktu time rising kan, waktu yang dibutuhkan untuk naik. Nah, itu namanya TR. SIM tadi apa? SIM? Ya nih. SIM itu faktor simetri. Ya, hasil kali antara faktor lebar BF dengan luas relatif das sebelah hulu atau RUA. Rumit banget. RUA kalikan BF. BF itu apa? Faktor lebar. Nah, kalau udah ini terisi, ini akan muncul hidrograf satuan. Ini nama hidrograf satuan. Hidrograf satuan itu mesti harus ada untuk setiap metode perhitungan hidrograf ya. Jadi artinya kalau mau ngitung debit banjir pakai metode hidrograf mesti harus ada hidrograf satuan. Maksudnya apa hidrograf satuan? Maksudnya itu diandekan ada 1 mm tinggi hujan. Jadi ada hujan setinggi 1 mm atau satu satuan. Katakanlah 1 mm sulit bayangkan ya. 1 cm lah ya. Ada hujan setinggi 1 cm
selama 1 jam turun pada das secara merata. Ya. Itu nanti kan akan sampai di titik titik pengamatan hidrologi. Ya, jadi akan sampai di sini kan. Ya, apa sih? Ya, akan sampai di sini kan tidak bareng. Ini dasnya segini turun bareng jeres 1 cm hujan. Ya, pasti nanti selama 1 jam ya. Nanti sampainya di sini tidak bareng kan. Yang dekat sini ya cepat nyampe, tapi yang jauh lama. Tapi yang dari sini hampir sama. Nah, yang hampir sama itu nanti ngumpulnya bareng sehingga nanti terbentuk kurva hidrograf seperti nah inilah. Nah, seperti ini. Ini adalah kurva hidrograf. Nah, kalau ini adalah kurva hidrograf satuan. Ya, jadi diandaikan ada satu satuan, ya misalnya 1 milimeter atau 1 sentimeter, ya. Kalau ini 1 mili kayaknya. Ya, jatuh secara merata, ya nanti akan terjadi debit aliran di sungai seperti ini. Ini namanya hidrograf satuan. Ya, waktunya di sini 6 jam. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan. Kemudian pengisiannya ini jangan lupa ya. Hujan yang sudah dihitung masukkan sini. Jadi ini harus sama dengan yang ada di Haspes. Ya, XT hujan periode ulang T tahun 25, 10, 25, 50 itu harus sama dengan yang ada di Haspes. Ya, Haspesnya berapa itu jangan beda. Lu kok gaman malah. Oh, yang tadi. Nah, ini ya. Nah, ini kan. Ini ya, di copy saja. Di copy. Masukkan sini. Paste ini. Elius. Nah, ini kelebihan. Nah, itu. Kemudian yang kuning ini, sekalipun nanti saya ulang-ulang ini. Yang kuning ini harus sama dengan yang ada di rasional. Oh, ini ya mestinya ya. Oh, ini harus sama dengan ini. Ulang lagi ya. Ini harus sama dengan yang ada di Haspes. Sama enggak ini? Sama. Kemudian harus ada koefisien pengaliran yang sama dengan di rasional 0,65. Kalau 0,65 ya berarti di gamanya ini juga 5. Ya, artinya hujan yang jatuh itu hanya 60%, 65% yang mengalir menjadi aliran permukaan. Itu artinya koefisien pengalirannya. Tidak hanya 65% atau 0,65 yang menjadi aliran permukaan, kemudian masuk ke parit, masuk ke sungai, yaitu hanya 65%. Kemudian ini distribusi hujan itu harus sama dengan yang ada di Nakayasu. Kalau ini sudah sama kan,
48, 38, 38, 84. Ya, ini harus sama ya, itu namanya distribusi hujan. Ya, jadi artinya hujan yang sudah dihitung periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu kan hujan harian maksimum. Ya, periode ulangnya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, hujan harian itu, ya, karena itunya kan dari hujan harian ya. Hujan harian itu kan tidak terjadinya itu hanya 1 jam. Ya, terjadinya kan beberapa jam ya. Itu namanya durasi hujan atau waktu hujan. Nah, misalnya 6 jam, durasinya 6 jam. Berarti hujan sebesar misalnya 48,08 itu terbagi dalam 6 jam. Nah, pembagiannya itu seperti apa? Rata atau beda-beda? Nah, itu yang namanya distribusi hujan atau penyebaran hujan. Ya, bukan distribusi frekuensi, lain lagi ya. Jadi hujan besar misalnya 48,08 yang terbagi menjadi selama 6 jam ya. Dalam prosentase, nah kalau tugas seperti ini namanya distribusi genta. Genta itu lonceng kan. Memang kalau dilihat, udah saya tutup ya. Kalau dilihat kan seperti lonceng. Ya. Jadi kali ini kan sudah disesuaikan ya, tapi perlu tahu karena distribusi hujan itu tidak selalu seperti ini. Kalau punya data pengamatan di suatu tempat ya, sehingga tahu distribusi hujannya, ya itu yang dipakai ya, lebih valid. Karena hujan di tiap tempat itu beda-beda. Di satu tempat pun kadang-kadang juga beda-beda. Ya, kalau durasinya 1 jam, ya beda dengan hujan yang durasinya selama 6 jam. Cuma yang dicari itu durasi yang paling maksimum itu yang seperti apa. Nah, kalau genta itu durasi yang dianggap paling ekstrim. Di banjir itu ya dari durasi hujan seperti genta. Genta itu seperti lonceng ya. Genta itu kan lonceng kan. Jadi kanan kirinya kecil terus naik di tengah-tengahnya paling besar. Itu hujannya begitu. Walaupun ya kadang hujan kayak gitu kan belum tentu ada. Tapi sudah ada nyoba-nyoba ya, untuk genta itu hujannya ekstrim dan bisa menimbulkan debit yang paling besar. Jadi misalnya hujannya sama ya, hujan sama, tapi distribusinya beda, nanti hasilnya juga beda. Nah, itulah pentingnya distribusi untuk hitungan hidrogram banjir. Kalau gamma seperti ini memang jelimet itu gamma. Ya, gamma 1. Nah, kalau yang lain ITB itu simpel. ITB karena hanya merubah ya, modif lah ya, modifikasi dari metode Nakayasu dan metode Schneider. Ya, ITB itu memodifikasi model Nakayasu dan model Schneider oleh Pak Damce, dosen ITB, makanya dinamakan ITB. Udah mau selesai, baru masuk. Ya, ada pertanyaan? Ini untuk perhitungannya, insya Allah ya pekan depan masih saya ulang lagi kelihatannya. Ini harus jelaskan sampai grafik, Nanti kalau untuk asistensi ya, filenya aja lah, ya enggak susah ya. Filenya saja, tapi jangan dibuat split atau ya pokoknya jangan, karena saya bukanya kan pakai tab, nggak pakai laptop. Kalau pakai laptop kan kelamaan buka, nanti kirim lagi. Nah, jadi saya buka tugas itu hanya untuk baca, bukan untuk ngedit. Ya, ngeditnya nanti saya screenshot.
Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Ini silakan. Udah mau habis waktunya ini. kemarin tulis hujan rencana itu kan setelah ditentukan empat nama desa kan secara random. Itu penentuan intensitas hujan tertinggi itu kita nyari dulu 4 dari mungkin ya contoh misal 2015 ini ternyata hujan tertingginya itu hujan yang A misal. Nanti BCD kan dia ngikut yang A. Nanti di tahun 2016 apakah saya patokannya masih di desa yang A juga atau kita nyari lagi, Pak? Yang intensitas kalau mau benar jadi tenanan ya untuk proyek, ya apalagi proyek bendungan yang perlu memang harus teliti ngitungnya, itu harus dicoba-coba. Ya ini contohnya ini, sebentar. Nggak mau buka. Nggak mau buka. Buka terus. Mana? Mata ini dulu ya. Oh, ngusir. Ini lo file ini rasa kasih belum. Tidak mau buka ya. Oh ini. Ya, ini perencanaan Bendung Pasuruan. Bendung Pasuruan itu lokasinya di dekat Borobudur, Magelang. Itu putus-putus ya, karena ya nggak mau dibuat bendungan karena airnya untuk Jogja. Nah seperti ini misalnya, ini coba lihat tahun 94 dicoba jumprit, kalau jumprit yang maksimum, ini kan jumprit maksimum yang kuning itu yang maksimum. Ya. Tanggal 11 Maret kan? Ya. Tanggal 11 Maret stasiun yang lain seperti apa? Ya. Seperti ini hasilnya kan. Hujan areanya 32. Sekarang kalau diambil Jumo yang maksimum, tanggalnya 14 Februari. Hujan di stasiun lain seperti apa? Masukkan, ketemunya 31. Terus kalau yang diambil maksimum stasiun Ngadirejo, hujan tanggal 23 Maret, ya maksimumnya Ngadirejo, di stasiun lain seperti apa? Hujannya ditulis lagi, ketemunya 35, kan beda-beda kan? Nah, terus dari beberapa trial ini diambil yang paling besar 38. 38 itu kalau yang maksimum ternyata stasiun Kaliloro. Nah, gitu. Kalau tenanan itu seperti itu. Terutama untuk perencanaan yang apa namanya? Ya, yang resikonya besar ya. Bendungan itu resikonya besar. Tapi kalau hanya kali, apalagi drainase, ya nggak perlu seperti itulah. Ya, karena bedanya juga tidak seberapa. Seperti ini kan bedanya tidak seberapa. Kalau hanya mengambil yang maksimum, misalnya apa ini, Ngadirejo, jadi yang pakai nanti yang 35. Tapi ternyata setelah dicoba-coba yang lain, loh kok bisa 38. Nah, berarti yang dipakai hujan maksimum 38. Nah, itu semua tiap tahun dibuat gini semua. Jadi dia penghitungannya per apa namanya per titik pengamatan itu ya. Per stasiun, ini namanya stasiun. Cuman memang namanya biasanya pakai nama desa, kadang nama kecamatan. Ya, diambil yang maksimum itu, yang lain ngikut. Terus maksimum lagi, stasiun lain, yang lain ngikut, dibanding-bandingkan, hujan areanya itu yang paling besar berapa, itu yang dipakai. Karena kita kan tujuannya mencari kombinasi dari beberapa stasiun
Yang paling besar itu ketika berapa hujannya dan yang mana hujannya yang paling besar. Ya, seperti ini 83. Oh, ada 83 coba. Yang lain padahal kan 45, ya, ternyata ketemu yang 83. Coba kalau tidak dicoba ini stasiun tempuran yang maksimum, angka 83 tidak ketemu, nanti ketemu debit banjirnya jadi kecil. Ini kecil kan? Nah, untuk bangunan seperti bendungan, itu kan resikonya besar. Ya, kalau jebol, nah, kerugiannya banyak, besar sekali. Nyawa, harta, benda, investasi. Berarti untuk tugas ini dia datanya hanya sembarang aja lah. Kalau untuk tugas sembarang saja. Salah satu terserah lah. Oh iya, iya.